Dia gini pasti gara-gara Hanif, batin Aji. Keesokan harinya, Aji dan Dinda berangkat sekolah. Dinda terlihat murung selama perjalanan. Masih murung aja nih anak, batin Aji. Gimana kemarin? Tanya Aji. Ya gitu deh, ucap Dinda tak bersemangat. Kamu tolak Hanif, gimana reaksi dia? Tanya Aji lagi. Aku gak pengen bahas itu, ucap Dinda datar. Tak seperti biasanya, dia jadi tidak ceria, batin Aji. Mereka pun sampai di sekolah. Aji menurunkan Dinda di gerbang sekolah. Saat Dinda berjalan, dia berpapasan dengan Hanif yang baru masuk gerbang dengan motor. Hanif yang melihat Dinda tidak menyapanya, tidak seperti biasanya. Kini dia malah memalingkan mukanya. Kak Hanif masih benci sama aku ya, batin Dinda mengambil napas panjang. Kayaknya gak bisa temenan kayak dulu lagi, batin Dinda lagi. Dinda pun memutuskan untuk menunggunya di pintu parkiran. Kak Hanif, panggil Dinda. Hanif yang berjalan di depan Dinda seperti orang asing langsung menengok. Kak Hanif, maaf ya, ucap Dinda. Gak usah peduli sama aku, yang penting jangan jadi pelakor aja udah cukup buat aku, ucap Hanif cuek. Jangan muncul di hadapanku lagi, anggap aja kita gak kenal, ucap Hanif. Oh iya, hampir lupa satu lagi, jangan bersikap sok polos untuk menggoda cowok, ucap Hanif berjalan menjauhi Dinda. Jaga mulut kamu Hanif, ucap seseorang yang dari tadi memperhatikan mereka dari parkiran. Kak Aji, ucap Dinda kaget. Jangan samain Dinda sama cewek-cewek yang udah nyakitin hati kamu, ucap Aji. Oh, mau jadi pahlawan? Kamu juga ketipu sama sikap polos dia, ucap Hanif sinis. Kamu bela dia karena kalian ada apa-apa kan? Bener firasat putri selama ini, ucap Hanif. Kamu itu jadi idola cewek-cewek sekolah ini karena omongan kamu yang lembut. Tapi apa, kayak gini yang dibilang lembut, ucap Aji. Lebih baik kamu putusin putri daripada kamu selingkuhin dia sama cewek kayak gini, ucap Hanif memandang Dinda jijik. Gak usah mikirin masalah aku sama Putri. Aku gak ada hubungan apa-apa sama dia, jadi jangan seenaknya bilang selingkuh, ucap Aji menahan emosi. Gak ada hubungan tapi tiap hari berangkat bareng, bullshit tau gak, ucap Hanif semakin kasar. Dinda yang dari tadi diam langsung menengahi pertengkaran itu. Cukup, kalian kenapa jadi berantem gara-gara aku, ucap Dinda. Aku emang suka sama Kak Aji, tapi aku gak akan rebut Kak Aji, jadi jangan sebut aku pelakor, ucap Dinda dengan nada tinggi. Dia langsung pergi. Jadi selama ini dia suka sama aku, batin Aji kaget. Aji mengejar Dinda dan meninggalkan Hanif sendiri. Dinda berlari menuju taman sekolah. Dia menangis dengan keras. Aji pun ikut duduk di dekatnya. Ngapain Kak Aji ikutin aku? Mau nyalain juga? Mau bilang aku pelakor? Udah cukup aku dengar semua hinaan dari mulut Kak Hanif. Gak usah ditambahin, ucap Dinda terisak-isak. Aku kira kamu orang yang ceria, gak tahu sakit hati dan gak kenal cinta. Ternyata sama kayak yang lain, ejek Aji. Aku juga punya hati dan perasaan yang bisa sakit hati kalau dilukai, ucap Dinda ketus. Hanif emang gitu kalau lagi sakit hati. Suka meluapkan emosi, jadi jangan pikirin omongan dia, ucap Aji menenangkan. Tapi omongan dia itu seakan-akan dia tahu segalanya tentang aku, sampai ngatain pelakor, ucap Dinda. Emang kamu pelakor? Tanya Aji tersenyum. Bukan, ucap Dinda. Ya udah nggak usah dipikirin kalau bukan, ucap Aji. Kalau bukan pelakor, kok kamu ada di antara aku dan Putri? Apa dong namanya? Ucap Aji bercanda. Orang ketiga, sambungnya. Ya mau gimana, terpaksa,
ucap Dinda. Udah nggak usah sedih, ucap Aji. Iya, makasih ya udah mau jadi teman curhat, ucap Dinda. Oh iya, masalah tadi aku bilang suka sama kakak itu cuma biar Kak Hanif diem nggak nanya terus. Tapi itu bohong kok, jadi jangan jadiin beban. Fokus aja sama Kak Putri, ucap Dinda. Udah ah, berduaan gini ntar ada yang mikir yang bukan-bukan. Aku pergi dulu kak, ucap Dinda lagi. Kenapa dengan aku? Aku selalu sakit bila lihat dia nangis. Apalagi omongan tadi, kayak ada beban di saat dia berkata fokus aja sama Putri. Aku juga bingung sama hati ini. Aku emang belum cinta sama dia, tapi kenapa ada rasa yang lain lebih dari kasihan? Aku juga gak suka lihat dia sama cowok lain, batin Aji. Aji kembali ke kelas. Kepala sekolah memberi pengumuman lewat speaker terkait acara penutup sebelum libur panjang. Untuk acaranya silahkan OSIS untuk mengatur. Masing-masing kelas wajib tampil, entah itu menyanyi atau drama, ucap Pak Bagus. Saat pengumuman selesai, terjadi kegaduhan di kelas Aji. Yang mewakili kelas ini Aji dan Putri aja, saran salah satu siswa. Iya, pasti nggak ada yang bisa nyanyi, ucap yang lain setuju. Sementara itu, Dinda ditunjuk teman-temannya untuk ikut. Kamu ya Din, nyanyi, suruh teman sekelas Dinda. Enggak ah, suara aku jelek, ucap Dinda. Kemarin di pesta sampai menang, masa kamu bilang jelek, ucap salah satu cowok. Tapi aku gak suka tampil di depan umum, tolak Dinda lagi. Gak ada orang lain. Kamu mau kelas kita disorakin satu sekolah, ucap Nanda. Nanti aku temani main gitar di atas, ucap Bima. Ya udah deh, tapi ini demi kelas kita ya. Tapi aku gak jamin bakal bagus suara aku, ucap Dinda. Kini, ketua kelas mencatat perwakilan kelas mereka, yaitu Bima dan Dinda, untuk diserahkan ke OSIS. Ketua kelas menyerahkan daftar nama perwakilan tiap kelas ke ketua OSIS. Saat melihat kelas Dinda, Aji melihat nama Dinda tertera di kertas itu. Jadi dia mewakili kelas dia buat nyanyi, batin Aji tersenyum. Acara diawali dari sambutan kepala sekolah. Karena besok pembagian raport kalian hari ini, Bapak harap kalian bersenang-senang dan menikmati hiburan yang akan disuguhkan oleh teman-teman kalian, ucap Pak Bagus. Setelah sambutan selesai, kini waktunya hiburan. Langsung saja kita panggilkan wakil dari kelas 12 IPA 1, ucap salah satu OSIS yang menjadi pembawa acara. Aji dan Putri langsung naik ke panggung. Kali ini mau nyanyi lagu apa nih? Tanya MC ke Aji. Lagu yang romantis, ucap Aji. Oke, langsung saja kita dengarkan suara mereka, ucap MC menepi. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.